Selamat siang. Anda sedang menyaksikan News World bersama Tifal Sakira Jua Alena yang menemani kalian pada siang hari ini. Wilayah Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Negekeo, Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah terparah yang diterjang bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Bencana mematikan ini berawal dari hujan lebat yang mengguyur wilayah Negekeo sejak Senin siang 8 September 2025. Puncaknya, banjir bandang dengan volume air yang sangat besar menerjang pemukiman warga pada Senin malam hingga dini hari 9 September 2025. Meskipun air banjir sudah berangsur surut, menyisakan lumpur tebal dan puing-puing, situasi terkini di Negekeo masih menyisakan duka mendalam. Upaya evakuasi dan pembersihan masih terus dilakukan. Hingga saat ini data terbaru mencatat 6 korban jiwa yang telah ditemukan. Namun tim gabungan SAR dan relawan masih terus berupaya mencari 3 warga lainnya yang dilaporkan hilang, termasuk seorang balita. Kerugian materi akibat bencana ini juga sangat besar. Pemerintah Kabupaten Negekeo menaksir kerugian mencapai lebih dari 90 miliar. Kerusakan terparah terjadi pada sektor infrastruktur, di mana 3 unit jembatan putus total, puluhan kilometer jalan rusak berat, pada jaringan irigasi dan air bersih hancur. Selain itu, puluhan rumah warga yang ambruk dan hanya terseret derasnya air. Berbagai upaya penanganan dan bantuan terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama pemerintah Provinsi NTT dan pihak terkait lainnya telah menyalurkan bantuan logistik dasar berupa makanan, selimut, matras, dan tenda. Namun, akses menuju beberapa desa terdampak masih sulit. Bahkan ada yang terisolir, sehingga tantangan pendistribusian logistik menjadi sangat besar. Tim di lapangan berjuang menembus jalur curam dan berlumpur demi memastikan bantuan sampai kepada para pengungsi. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Pemerintah juga tengah mengkaji langkah-langkah mitigasi jangka panjang, termasuk penataan ruang dan relokasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Permisa, kita beralih dari perkembangan penanganan bencana di Negekeo. Berita selanjutnya datang dari lingkungan Istana Kepresidenan, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Perhatian utama publik tertuju pada perpindahan kursi Menteri Keuangan. Jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia kini secara resmi dipegang oleh Purbaya Yudisadewa yang menggantikan ekonom senior Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan Purbaya sebagai bendahara negara ini dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta pada Senin 8 September 2025. Siapa Purbaya Yudisadewa? Beliau adalah sosok yang memiliki latar belakang akademis unik sebagai lulusan Teknik Elektro ITB dan peraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Amerika Serikat. Sebelum dilantik, Purbaya dikenal publik karena menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak tahun 2020. Rekam jejaknya juga mencakup pengalaman luas di sektor pasar modal dan berbagai posisi staf khusus di Kementerian Koordinator. Menteri Keuangan yang baru ini langsung dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas APBN dan mengamankan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, sambil memastikan kondisional fiskal tetap seimbang di tengah ketidakpastian global. Saat serah terima jabatan, Purbaya memohon dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa sinergi adalah kunci untuk melaksanakan amanah besar negara ini. Kita akan terus memantau dampak kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ke depan. Kita akhiri Newsworld siang ini dengan kabar membanggakan dari industri hiburan global. Permisa, Carmen, gadis asal Indonesia bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita dari Bali, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang debut di SM Entertainment, salah satu dari Big Three Entertainment Korea Selatan. Ia resmi debut sebagai anggota girl group baru SM Entertainment, Hearts to Hearts, pada 24 Februari 2025 dengan single album The Chase.
Debut Carmen langsung mencuri perhatian K-pop global. Ia dipuji oleh netizen dan kritikus karena kemampuan vokal utama dan high note bertenaga yang ditampilkan dalam lagu terbaru mereka, Pretty Please, menjadikannya salah satu vokalis yang paling dinantikan dalam generasi K-pop baru. Keberhasilan Carmen ini membuktikan bahwa talenta anak bangsa mampu bersaing di panggung hiburan dunia. Demikian seluruh rangkuman berita dalam Newsworld hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tifa Fakira Jua Alena, izin pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.